Probis, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita, yaitu channel DPM PTSP Kota Pekanbaru. Saya Khairunisa yang bakal nemenin kamu hari ini. Penasaran apa aja dan informasinya? Yuk ikutin aku. Hai Sobat Probis, kali ini kita sudah bersama dengan Progress Advisor di e-Robot Club Sumatera. Sebelumnya Miss, terima kasih sekali telah meluangkan waktunya untuk kita berbincang-bincang di hari ini. Perkenalkan, saya Khairunisa dari DPM PTSP. Boleh sekalian perkenalkan diri dulu untuk teman Sobat Probis kita di rumah? Iya, halo sebelumnya, salam kenal untuk teman-teman semua. Saya Miss Wiwi, Progress Advisor di Robot Club Sumatera. Oke Miss, bisa sedikit cerita nggak nih tentang e-Robot Club Sumatera ini? Pastinya nih Sobat Probis di rumah pasti sangat ingin tahu ya, bagaimana sih bisa memilih di bidang pendidikan berbasis teknologi ini dibandingkan bidang lainnya, dan bagaimana sih awal mula berdirinya e-Robot Club Sumatera ini? Jadi kalau cerita tentang Robot Club Sumatera itu sebenarnya panjang sih. Panjangnya adalah kita juga beberapa kali riset sebenarnya gitu. Kalau dibukanya pertama kali itu tahun 2019, tanggal 1 Januari, tepat di New Year gitu ya. Terus ini salah satu brand partner dari Malaysia, Robot Club Malaysia. Di Malaysia sendiri sudah ada 30 center yang aktif untuk edukasi. Fokusnya untuk anak-anak usia belajar dari TK sampai dengan SMA. Ada juga program yang memang untuk usia mahasiswa, tapi di Malaysia. Yang di Pekanbaru, khususnya untuk Indonesia, itu memang Robot Club Sumatera hanya satu-satunya di sini. Oh, satu-satunya di sini. Jadi di Sumatera itu Pekanbaru kotanya. Kenapa Pekanbaru? Nah itu mungkin ada hasil riset dari Malaysia sendiri gitu kan yang memilih kita Pekanbaru. Yang jelas untuk wilayah Sumatera kita dipercaya untuk mengembangkan edukasi ini di Indonesia gitu, di Pekanbaru gitu. Jadi beruntung banget warga Pekanbaru terutama ada edukasi yang unik, edukasi yang spesial ke teknologi. Kalau kita sebutnya sebenarnya tech school, sekolah teknologi. Jadi bukan hanya robotik, bukan hanya belajar pasang-pasang seperti Lego, tapi juga mengikuti trennya teknologi seperti apa. Terus itu yang akan dipelajari anak-anak sejak usia kecil. Jadi edukasi yang memang untuk anak-anak pelajari ini khusus edukasi. Jadi alat-alatnya pun bukan yang solder gitu ya, bukannya pakai las gitu ya, tapi memang yang dipelajari itu pertama kenal dengan wawasannya dulu. Informasinya seperti apa yang mereka tahu tentang teknologi. Mereka tahunya bermain game. Nah, dari game itu yang kita kupas, ternyata di balik game itu ada yang namanya animasi, ada yang namanya aktor, ada yang namanya programming, ada yang namanya coding, ada yang namanya banyak macam. Nah itu yang kita bedah untuk mengenalkan masuk ke anak-anak. Jadi mereka kalau ditanya gimana proses belajarnya, sebenarnya kita masih banyak riset. Tapi model-model yang khusus untuk anak-anak pelajari itu yang bisa masuk di permainan mereka gitu. Oke Miss, ini tentang pembicaraan perkodingan yang tadi sudah disebutkan oleh Miss tadi. Apakah ada nih kegiatan selain mengkoding ataupun membuat rakitan robot di Club Sumatera ini? Ya, kalau tentang pembelajaran itu memang regular kelasnya di robotik. Regular kelasnya di Tech School Robot Club Sumatera itu robotik gitu. Misalnya alat yang memang mereka pelajari fokus itu di robotik. Robotik itu ada mechanical dan programming. Coding itu sebenarnya bagian dari cara kita mengenalkan edukasi menggunakan metode STEAM. STEAM itu science, terus teknologi, engineering, art, dan matematik. Jadi STEM ini juga masih dikembangkan di Indonesia. Kalau di luar negeri mungkin udah umum, anak-anak mereka diajari tentang coding yang mengikut edukasi STEM gitu. Jadi kalau kita sendiri sih anak-anak di Pekanbaru terutama itu mereka baru kenal programming coding saat dia masuk universitas atau masuk di SMK TKJ gitu kan. Tapi anak-anak yang di Robot Club Sumatera itu sejak usia 4 sampai SMA itu mereka sudah membuat program, membuat coding untuk menggerakkan alat yang mereka rakit robotik gitu. Jadi kalau misalnya bicaranya tentang coding, selain coding iya ada banyak sekali mekanikalnya perakitan. Pemasangan motor, pemasangan baterai, kabel, terus juga ada kelas-kelas short class yang memang ada relate dengan trennya teknologi.
kayak kita buat ini konten creator juga ada kelas seperti bener. itu. Apalagi Pekanbaru dibagi juga ya konten kreatornya nih. Jadi anak-anak juga kita kasih edukasi short class konten creator. Terus juga ada kelas coding in game. Mereka membuat game, tapi metodenya adalah dengan coding script. Nah, Miss, tadi di penjelasan di awal nih ada tentang rentangnya usia dan ada juga Miss menyinggung tentang mulainya pengenalan coding itu dari usia dini, ya. Apakah tidak ada kesulitan yang dihadapi ketika mengajari mereka mulai dari teknik merakit robot, apalagi sampai mengcoding itu ya, dan apa aja sih fasilitas dan alat yang disediakan di iRobot Club Sumatera ini? Iya, kalau kesulitan di kelas itu sebenarnya kita udah ada spesifik level kelas, jadi udah pasti yang anak usianya 4-6 tahun nggak mungkin dikasih coding ya untuk usia. Oh iya, harus sesuaikan juga ya, Miss? Jadi kesulitan itu akan kita prediksi dan akan kita sesuaikan di awal usia dulu di awal. Jadi teknis paling kesulitannya di teknis aja. Misalnya untuk usia yang kecil di 4-6 tahun itu fokusnya adalah mereka untuk bisa fokus dulu sama alat-alatnya. Biar lebih tahu nih gitu dasar-dasarnya gitu ya, Miss? Bener, mereka usia segitu masih mau explore, belum bisa ikuti instruksi. Jadi mereka nampak itu, Miss mau coba ini, nampak itu, Miss mau coba ini. Lagi aktif-aktifnya gitu ya, Miss? Nah, usia yang usia TK 4-6 tahun itu cara handle-nya aja yang berbeda gitu kan. Mereka supaya bisa ikut instruksi, ya cari minatnya dulu, terus mereka bisa duduk, oke, hari ini kita akan bikin robot dinosaur. Mereka akan tahu, oh ya, I know dinosaur. Mereka akan belajar itu dalam bahasa Inggris di kelas yang usianya kecil. Wah, menggunakan bahasa Inggris juga ternyata ya. Jadi kenapa bahasa Inggris? Karena part-part yang kita punya itu berbahasa Inggris. Kayak gear motor, itu kan nggak ada penggerak, alat kan nggak ada yang namanya itu, tapi gear motor, terus kabel, terus microcontroller itu juga bahasa Inggris. Alat dan bahan ataupun misal fasilitas yang pendukung di iRobot ini apa saja? Kalau kelas, biasanya anak yang belajar itu sudah dapat satu set robot. Oke, sudah dapat satu set robot itu udah untuk mereka, boleh dibawa pulang, terus itu jadi hak milik mereka. Dan ini pun boleh dibawa pulang ternyata. Wah, jadi ini sudah menarik ini Sobat Probis. Alat-alatnya sudah menjadi hak milik mereka, jadi di rumah mereka bisa explore gitu kan ya. Terus ada seragam sama toolboxnya. Jadi toolbox ini juga sebenarnya edukasi yang kita terapkan itu tidak hanya fokus ke skill teknikal, tapi juga mental karakternya. Salah satunya cara untuk mengedukasi mereka untuk bisa rapi ya, simpan barang-barang kecil-kecil, kita kasih toolbox. Science itu knowledge tentang modelnya. Misalnya ini modelnya bird. Ini usia 4-6 tahun ya. 4-6 tahun sudah bisa buat seperti ini. Ya, modelnya bird yang kita fokuskan itu di pemasangan dan di knowledge science. Bird itu mereka ngebayanginnya gimana caranya dia bisa hidup. Punya sayap, Miss. Oke, kita buat sayapnya 2 kiri kanan, terus ada paruhnya. Terus gimana caranya dia bisa gerak, ada motornya. Jadi dia bisa mengimajinasikan model dari hewannya, terus dia imajinasiin untuk dibuat replikanya ke dalam karya robot. Oke, karena ini berarti ini kan pendidikan ini. Pendidikan berarti mempunyai metode pembelajaran ya, tentu ya. Karena kira-kira memakai metode pembelajaran dan diedukasikan seperti apa sih di iRobot Club Sumatera ini? Kalau metode kita sebut namanya STEAM. Yang tadi ada science, ada teknologi juga, ada engineering, terus ada art dan matematik. Oke, Miss, sejauh ini market mengenai tempat pendidikan berbasis teknologi itu menurut iRobot Club Sumatera ini bagaimana? Kalau market justru sangat besar ya, karena siapa sih sekarang yang nggak pakai gadget, yang nggak pakai alat teknologi itu siapa sekarang gitu? Semua orang bahkan, iya, bahkan semua orang sekarang sudah menggunakan itu gitu kan. Cuman yang jadi challenging-nya adalah tantangannya memberikan kesadaran untuk semua orang ini untuk mau nggak anak-anaknya belajar itu sejak sedini mungkin. Jangan kaget ibaratnya nanti saat dia udah besar baru mau kenal dengan teknologi. Kebanyakan seperti itu. Nah, jadi ibaratnya kalau marketnya kan ini ke parents ya, ke orang tua yang memang punya anak yang usia sekolah.
4 sampai SMA 17 tahun. Jadi kalau market justru tantangannya adalah memberikan edukasi ke parents bahwa sekolah itu sekarang bukan hanya tentang sekolah akademis, bukan hanya sekolah tentang agama gitu kan ya, tapi juga ada satu kebutuhan yang sangat-sangat krusial, yaitu pengetahuan teknologi anak-anak. Selama berdirinya e-Robot Club Sumatera ini, apa aja sih prestasi ataupun mungkin ada event-event yang pernah dilakukan oleh e-Robot Club Sumatera? Sebenarnya kalau event-event itu kita punya event rutinitas ada 2. Satu itu STEAM Cup Competition, itu kompetisi robotik dari usia sama 4 sampai 17 tahun. Mereka akan ikut kompetisi, terus ada juga STEAM Festival. Biasanya itu di mana aja tuh, Miss? Kalau yang STEAM Cup itu ada di Malaysia sama di Sumatera sendiri, Pekanbaru. Nah, 2019 itu kita join di STEAM Cup Malaysia, ada 10 siswa yang kita bawa ke Malaysia. Ada 17 siswa yang kita bawa ke Malaysia. Ini dari Pekanbaru? Iya, dari Pekanbaru. Wah. Terus 10 siswa itu berhasil bawa medali untuk Indonesia. Berbicara UMKM, apakah pernah nih e-Robot Club Sumatera bekerja sama dengan UMKM? Kalau kerjasama iya pernah. Itu biasanya kita buatnya di STEAM Festival tadi. Karena ada art yang menjadi satu juga edukasi kita, itu kita ajak UMKM untuk bareng buat event. Mereka bisa jualan hasil karya kreatifnya, dipublikasikan di Mall Living World kemarin gitu. Jadi banyak sekali ya berarti informasi-informasi yang menarik yang kita dapatkan di e-Robot Club Sumatera ini. Nah, Sobat Probis, kita masuk nih di pertanyaan terakhir. Nih, apa sih harapan untuk kedepannya untuk e-Robot Club Sumatera, khususnya juga nih untuk masyarakat Kota Pekanbaru? Iya. Kalau harapan yang pasti kita sebagai tempat belajar gitu ya, edukasi anak-anak yang khususnya di teknologi, kita berharap semua orang di Pekanbaru, bukan hanya orang tua ya yang memiliki anak, tapi semua orang pengguna teknologi itu sadar tentang edukasi teknologi, karena mereka kebanyakan yang kita tahu hanya sebagai user pengguna. Benar, gitu kan ya. Banyakannya seperti itu ya, Mbak? Ya, mereka menggunakan aplikasi untuk kebutuhan sehari-harinya. Tapi jauh dibaliknya kita harus juga aware tentang edukasi kepada anak-anak gitu, karena mereka yang akan menentukan atau ya disebutnya generasi penerus lah ya, generasi penerus. Kalau mereka nggak diajarkan untuk minimal bijak deh, nggak perlu dia jago untuk bisa ngoding segala macam, minimal dia punya wawasan yang bijak menggunakan alat-alat teknologinya di kehidupan sehari-harinya, itu dengan cara edukasi, dengan cara sekolah gitu, sekolah edukasi yang memang khusus untuk anak-anak kenal dengan dunia teknologi. Oke, cukup sekian perbincangan kita hari ini. Sebelum terima kasih sekali telah memberikan kami kesempatan untuk berbincang-bincang, dan Sahabat Probis di rumah ini pasti sangat berterima kasih juga ya. Ini informasi itu sangat menarik dan itu informasinya sangat luar biasa yang kita awalnya tidak tahu menjadi tahu nih. Oke, sekiranya jika ada yang ingin bergabung, di mana sih itu bisa didapatkan informasinya atau bisa menghubungi siapa? Iya, kalau teman-teman atau Bapak Ibu yang punya anak usia 4-17 tahun dan pengen anak-anaknya belajar atau kenal dengan edukasi teknologi, terutama di robotik ya, itu boleh kunjungin kita di sosial media. Itu ada Instagram sama Facebook, e-Robot Club Sumatera, itu e-Robot Club Sumatera. Terus ada juga YouTube sama e-Robot Club Sumatera. Terus ada juga website di www.e-robotclubsumatera.id. Kalau misalnya mau langsung lihat kelasnya seperti apa, bisa datang ke Jalan Soekarno-Hatta di Simpang Arifin Ahmad. Itu ada satu gedung kompleks, ada stikernya Robot Club itu besar, itu boleh masuk dan main-main kita ke sini. Nah, boleh berarti nih ya, diizinkan berarti boleh. Nih Sahabat Probis. Dan untuk Sahabat Probis di rumah, jangan lupa follow seluruh sosial media kita, mulai dari Instagram dan YouTube channel kita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan aktifin notifikasi kamu agar kamu tidak ketinggalan berita apa saja yang disajikan oleh DPM PTSP. Saya Karunisa undur diri, sampai jumpa.